Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan ini kita banyak bicara tentang pengajaran saudara ya. Banyak berbicara tentang pengajaran-pengajaran Kristen. Di minggu pertama ini kita bicara tentang Alkitab. Minggu kedua nanti berbicara tentang Yesus, kemudian Allah Tritunggal, dan selanjutnya nanti ditutup dengan perjamuan kudus. Hari ini firman Tuhan tentang Alkitab sebagai dasar iman, Bapak Saudara. Alkitab sebagai dasar iman. Wahyu Allah itu dibagi dua. Wahyu Allah itu dibagi dua, saudara. Wahyu secara umum. Secara umum itu adalah alam semesta ini, segala ciptaan Tuhan. Bumi, bulan, matahari, dan ilmu pengetahuan itu wahyu Allah yang sifatnya umum. Kemudian wahyu Allah yang sifatnya khusus. Wahyu Allah yang sifatnya khusus itu adalah Alkitab. Saudara, melalui wahyu umum, melalui alam semesta ini, melalui keharmonisan alam semesta ini, saudara, kenapa matahari, bulan gak berbenturan, dan bumi gak berbenturan, ada siang, ada malam, ada hujan, ada badai. Nah saudara, manusia menyadari ada sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Ada pencipta. Lalu saudara, kalau saudara pelajari tentang budaya, maka lahirlah kepercayaan-kepercayaan, budaya-budaya suku, kepercayaan-kepercayaan itu saudara atau agama-agama tertentu, mereka mencoba untuk melihat, memahami alam semesta ini, kejadian-kejadian dan dunia ini, lalu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Maka lahirlah dewa-dewa, lahirlah Tuhan-Tuhan tanda kutip saudara tertentu, saudara itu melalui wahyu umum. Melalui wahyu umum, manusia menyadari adanya sesuatu yang lebih besar, pribadi yang besar, tapi melalui wahyu umum, manusia tidak mengetahui siapa pribadi yang besar itu, saudara. Karena manusia adalah makhluk terbatas. Dengan otaknya tidak bisa memahami dengan pasti pribadi itu seperti apa. Lalu saudara, ada yang disebut dengan wahyu khusus, yaitu Alkitab. Melalui wahyu khusus yaitu Alkitab, Allah menyatakan dirinya, saudara. Allah menyatakan dirinya. Siapa dia? Menyatakan dirinya, siapa itu Allah, kepribadiannya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan manusia bisa mengerti, mengenal Allah secara pribadi, karena Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Alkitab saya dan saudara. Melalui Alkitab itulah kita menyadari, mengerti bahwa Allah kita itu seperti apa. Karena Allah sudah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Nah saudara, beberapa hal pokok penting tentang Alkitab sebagai wahyu khusus. Saudara, Alkitab itu firman Allah yang diilhamkan, saudara ya. Iluminasi, diilhamkan kepada hamba-hambanya. Raja-raja, nabi, imam, saudara ya, rasul-rasul, itu ribuan tahun yang lalu, saudara. Mulai dari zaman Musa, seterusnya, saudara ya. Jadi Alkitab itu tidak turun dari langit. Langsung diberikan ini Alkitab, tidak. Tapi diwahyukan melalui budaya-budaya dalam bentuk sastra, hukum-hukum, nasihat-nasihat. Nah sudah lihat kan, kalau dalam Kejadian, Keluaran itu narasi, cerita-cerita. Nanti masuk melalui hakim-hakim itu melalui hukum-hukum, melalui Taurat. Nah, Amsal itu adalah sastra, saudara. Kidung Agung itu juga seperti sastra, seperti puisi. Nanti masuk lagi ke narasi cerita, berbeda-beda bentuknya, saudara ya. Dan itu lewat budaya yang ada, masyarakat yang ada. Dan semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah, saudara. Ditulis dalam lembaran-lembaran papirus. Saudara, itu disimpan turun-temurun dari bangsa Israel. Pertama disimpan secara lisan. Makanya kenapa sampai sekarang masih ada, itu dibuktikan tertulis dan secara lisan. Secara lisan apa? Dalam tradisi bangsa Israel. Mereka itu dibiasakan saudara menghafal ayat. Anak-anak itu diajarkan menghafal ayat. Diajarkan tentang cerita-cerita tentang Nuh, tentang Ayub. Itu menjadi tradisi lisan, turun-temurun. Lalu tradisi lisan itu dicocokkan dengan lembaran-lembaran yang ada, terbukti nyata. Dan tahun kurang lebih 1500-an lah, tahun-tahun itu saudara,
dikanonisasi. Dikanonisasi itu dibukukan. Jadikan satu. Jadilah Alkitab, PL 39, buku PB 27, 66 Alkitab. Alkitab kita beda dengan Katolik, karena Katolik itu ada namanya Alkitab apokrifa. Alkitab yang di dalam Protestan nggak terima, tapi Katolik terima. Makanya Alkitabnya ada tambahan, saudara ya. Nah, dikanonisasi dibuka menjadi 66 buku. Jadi saudara, Alkitab itu bukan sesuatu yang sifatnya turun dari langit, lalu bersifat magis. Tidak, saudara. Bisa dibuktikan secara ilmiah dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah saudara, Alkitab itu tidak salah dan cukup, tidak perlu ditambahin lagi. Tidak salah. Alkitab adalah firman Allah. Lalu saudara, Alkitab sebagai otoritas tertinggi bagi gereja. Alkitab itu otoritas tertinggi bagi gereja dan orang Kristen. Alkitab itu bukan buku manual. Tidak selalu menjadi buku manual. Memang ada yang berkata Alkitab jangan membunuh. Ya betul, kita lakukan jangan membunuh. Tapi ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan. Kenapa perempuan itu gak boleh di dalam jemaat Korintus tidak boleh berbicara, mengajar. Kenapa itu? Kalau tangan kananmu berdosa kamu potong, perlu ditafsirkan. Saudara. Dan tidak bersifat magis. Bersifat magis itu bersifat kayak gaib. Kayak model-model apa ya. Ada orang bilang, pada waktu saya susah, buka Alkitab, ada satu ayat. Ayat itu memberkati saya. Boleh, tidak apa-apa. Memang kadang-kadang Tuhan berbicara seperti itu. Tapi tidak boleh jadi pola. Jadi pola? Jadi pola itu kalau ada masalah buka Alkitab, cari ada ayat, langsung itu berarti itu dari Tuhan. Tidak selalu begitu. Tuhan itu bekerja dengan caranya ajaib, tapi tidak boleh jadi pola. Saudara paham ya? Dan Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan. Alkitab itu buku kehidupan. Yang mengatur relasi kita dengan Tuhan. Yang menunjukkan siapa Tuhan, siapa manusia. Memang ada, saudara, Alkitab itu hal-hal yang bersifat pengetahuan, tapi tidak semua. Karena memang Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan, bukan buku pengetahuan, itu buku kehidupan. Yang menghubungkan kita dengan Allah. Yang berbicara tentang kehidupan manusia di dunia dan juga di surga. Lah, saudara, itu pendahuluan. Nah, kita akan buka, saudara, Alkitab sebagai dasar iman dalam Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Mana? PowerPoint-nya nggak ada ya? Silakan dibuka. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil dalam arti sempit itu saudara, Matius, Markus, Lukas, Yahya, itu Injil dalam arti sempit. Tapi dalam arti luas, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu juga Injil. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa aku punya keyakinan yang kokoh, saudara, kepada dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata kekuatan, saudara, itu berasal dari bahasa Yunaninya, itu dunamis. Dunamis itu akar katanya sama dengan dinamit. Jadi kekuatan itu adalah kuasa. Seperti dinamit, saudara, yang mengubah secara radikal. Membuat sesuatu berubah. Kalau saudara meledakkan dengan dinamit, maka hancur kan. Itu suatu dinamis, satu kuasa. Bahwa Alkitab itu, Injil itu, saudara, kekuatan Allah yang bisa mengubah orang. Yang mampu merubah orang. Dan itu, saudara, sudah disaksikan oleh Rasul Paulus sendiri. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Rasul Paulus pernah mengalami dunamis itu. Kekuatan Allah itu, kuasa itu. Sebelumnya Rasul Paulus ini adalah pembenci Kristen, ahli Taurat. Membenci orang-orang percaya, membunuh orang percaya, termasuk Stefanus.
Tapi suatu kali Allah mengubah dia. Saudara, dia merasakan dunamis, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Sehingga dia akhirnya berubah secara radikal, secara total. Lalu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mengalami kuasa, mengalami dunamis. Dan saya percaya saudara, kita semua ini mengalami kuasa. Sehingga kita dirubah Tuhan untuk dapat keselamatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat berikutnya dalam Roma pasal 1 ayat 17. Ayat berikutnya. Naikin. Roma 1 ayat 17. Bisa dinaikin? Tidak bisa? Ayat. Oh, di sini kelihatan. Nggak bisa ya? Dikecilin nggak bisa anunya? Nggak bisa juga dikecilin. Saya pakai yang baru, saudara, saya pikir bagus, ternyata kurang juga. Roma pasal 1 ayat 17. Nggak bisa dikecilin ya? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Setelah Rasul Paulus mengalami dunamis diubah Tuhan, menjadi bertobat dan percaya kepada Kristus, saudara, itu merupakan pintu gerbang, pintu awal kekristenan, dan tidak berhenti di situ. Selanjutnya, karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia hidup selanjutnya dari iman menuju iman, saudara. Orang percaya hidup oleh iman, maksudnya apa? Selama proses perjalanan kekristenannya, saudara, dia akan mengalami perubahan-perubahan hidup dalam imannya, dalam kekristenannya. Setelah bertobat, nextnya bagaimana? Berikutnya bagaimana? Kehidupan selanjutnya bagaimana? Kehidupan selanjutnya itu disebut dengan proses perjalanan iman. Terus diperbaharui, terus diubah, semakin lama semakin sempurna. Dan kita akan lihat saudara, ada 3 aspek tentang iman. Buka berikutnya. Ada 3 aspek tentang iman. 3 aspek tentang iman ini saudara berbicara tentang proses perjalanan kekristenan. Proses perjalanan iman dalam diri orang percaya. Makanya disebutkan orang percaya hidup oleh iman. Dari iman menuju iman. Ada satu proses yang berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Yaitu iman dalam hati, iman dalam pemahaman, akal budi, akal pikiran, dan iman dalam komitmen. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saudara, maka hati kita tersentuh. Hati kita dijamah Tuhan. Kita merasakan satu kehangatan dalam hati kita. Kita mendapatkan kehangatan, mendapatkan sesuatu yang menyentuh hati kita. Pada saat yang sama, pikiran kita juga disentuh, dijamah. Kita mendapatkan pemikiran yang baru. Mendapatkan kebenaran yang baru. Nah, respon orang berbeda-beda ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada orang yang menangis, merasakan berkat Tuhan. Tapi ada orang yang merasa, Tuhan, aku merasa diberkati dengan firman Tuhan ini. Hatinya hangat, pikirannya dicelikkan. Mendapatkan satu kebenaran dari Tuhan. Saudara, hati dan pikirannya. Hatinya mendapatkan sentuhan, dijamah. Pikirannya mendapatkan pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang membuat dia mendapatkan pemahaman yang baru. Lalu berikutnya apa saudara? Ketika hatinya dijamah, pikirannya dijamah, timbullah komitmen. Untuk lebih baik lagi. Kita akan bahas satu persatu saudara ya. Yang pertama kita bahas iman dalam hati. 3 aspek iman. Yang pertama, iman dalam hati. Buka selanjutnya. Saudara, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Hati kita itu seperti tanah. Tanah yang diolah, digemburkan, dicangkul, diberi pupuk, diairi. Lalu tanah itu menjadi tanah yang subur dan siap menerima benih-benih tanaman. Benih-benih biji-bijian. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kebenaran dari Allah, hatinya dijamah, disentuh, saudara,
maka hatinya ini akan siap untuk menerima firman Tuhan. Siap untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia diarahkan kepada kehendak Allah, kepada kebenaran. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia tidak lagi suka terhadap hal-hal yang tidak benar. Dia tidak lagi suka kepada benih-benih dari dunia. Dia tidak lagi rasa enak lagi dengan kehidupan lamanya. Karena hatinya sudah diubah. Hatinya digemburkan, dijamah, dan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Kita lihat ayat berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Daud? Berikutnya nak, ayat berikutnya. Daud berkata apa saudara? Dalam Mazmur pasal 84 ayat 3 di sana dikatakan. Next. Kurang bagus anunya ya. PowerPoint-nya. Ya, Mazmur pasal terlalu jauh itu, Kak. Satu dulu. Yang poin pertama dulu. Oke. Mazmur pasal 84 ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, ketika Daud dijamah hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, dijamah oleh Allah, maka hati berkata, hatiku hancur. Dia merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatinya dan dagingnya bersorak-sorak kepada Allah. Pada ayat yang Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan apa sana? Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, orang yang mendapatkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hatinya dijamah, maka dia dicondongkan kepada Allah, dicondongkan kepada kebenaran firman Allah. Ada satu kerinduan di dalam dirinya, saudara. Ada satu kerinduan dirinya untuk menghampiri Tuhan. Ada satu kerinduan dalam dirinya untuk mengasihi Tuhan. Ada satu kerinduan dalam dirinya, saudara, untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak suka lagi hal-hal yang duniawi, yang sifatnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini berbicara hati, iman yang dijamah oleh Allah. Yang berikutnya, iman dalam pemahaman. Nah saudara, kalau hati dijamah, menjadikan hatinya subur, seperti tanah yang subur bersiap menerima firman Tuhan, lalu bagaimana dengan pikiran kita, otak kita ketika mendapatkan jamaah dari Tuhan? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 34 dikatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara, kekristenan itu begini loh. Dia tidak hanya berhenti untuk merasakan. Saudara buka ayat berikutnya, dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 ayat 2 begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara, hati kita rasa hangat, kita rasa kehadiran Tuhan, kita rasakan jamahan Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak boleh hanya berhenti kepada jamahan hati. Berikutnya adalah seperti Daud katakan, biarlah aku mengerti dengan kepalaku. Aku tak akan memegang Tauratmu. Aku hendak memelihara dengan segenap hati. Perlu pengertian. Perlu hati yang diubah, pikiran yang diubah sehingga memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu berbicara begini saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita mempersembahkan hati kita mempersembahkan perasaan kita merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kekristenan tidak hanya cukup sekedar dalam hati saja. Lalu ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah ingin merubah hati kita, Allah juga ingin merubah pikiran kita, sehingga kekristenan itu tidak hanya merasakan kehadiran Allah, tapi ada pembaharuan pikiran untuk lebih mengerti lagi sebagai orang Kristen. Makanya dalam Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan begini. Ini lebih cocok saudara ya. Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan, gak ada sana. Nah itu dikatakan begini.
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang Kristen hanya merasa kekristenannya dengan hati, berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang kesungguhan. Tapi kalau orang Kristen, saudara, pikirannya diubahkan, sehingga dia meningkat, lebih mengerti, lebih jauh, itu berbicara kecerdikan, berbicara tentang akal budi, pikiran yang diubahkan. Kita harus cerdik dan tulus. Memang saudara, saya memahami di dalam gereja sekian tahun mengembalakan saudara, ada orang memang yang tulus, saudara ya. Melayani sungguh-sungguh tulus, dia rajin berdoa, tapi pemahamannya kurang. It's okay, tidak masalah. Ada juga saudara orang yang pemahamannya bagus, tapi hatinya kurang dapat sentuh. Oh, dia ahli Taurat. Pendeta ngomong sama dia lebih pintar, saudara. Tapi nggak ada perubahan hidup. Alkitab, kekristenan hanya sebagai knowledge. Yang ideal itu saudara, hatinya dijamah, pikirannya dijamah, lalu apa yang terjadi? Dia akan mengalami pertumbuhan. Orang-orang yang Kristen yang hanya sekedar di hati, merasakan, saudara, biasanya pertumbuhan imannya itu kurang cepat. Tetapi orang yang mengalami jamahan hati dan berubah pikiran, dia pertumbuhannya cepat sekali. Kekristenan itu bukan hanya soal hati, tapi juga pikiran. Semakin lama kita semakin mengiring Tuhan, semakin lama, saudara, hati kita semakin merasa sukacita, kita merasa damai sejahtera, pikiran kita semakin berkembang. Hikmat kita semakin bertambah, kebijaksanaan kita semakin bertambah. Kekristenan itu harus seperti itu, saudara. Tuhan tidak hanya mengubah hati kita, tapi Tuhan juga mengubah pikiran kita. Kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca ayat yang dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apakah saudara dengan menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, selama 30 hari saudara menjadi bijaksana begitu? Bukan. Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya apa? Tuhan ingin mengevaluasi kehidupan kita dari hari ke hari. Untuk mengevaluasi itu tidak cukup hanya ketulusan. Perlu kebijaksanaan, perlu hikmat Allah. Hari ini saya gagal, kenapa gagal? Besok lebih baik lagi. Hari ini saya berhasil, keberhasilannya kunci di mana? Besok lebih baik lagi. Maaf saudara ya, maaf saya tidak menyinggung seseorang atau siapa juga. Seringkali orang itu kalau ada masalah terus berlarut-larut, seringkali merohanikan masalah itu. Dia bilang ini proses dari Tuhan. Ini proses dari Tuhan. Oh, tidak selalu proses dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang 1 ayat 13-14 dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi permasalahan-permasalahan hidup, saudara, tidak selalu proses dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak bisa mengelola kehidupan kita dengan baik. Kita tidak bisa mengelola kehidupan kita dengan baik. Kita tidak bisa mengelola keuangan kita. Kita tidak bisa mengelola masa depan kita. Tidak bisa mengelola rumah tangga kita. Kita nggak bisa mengelola pekerjaan kita. Akhirnya sepertinya kita diproses Tuhan, tidak. Tapi karena kita tidak bisa mengelola hidup. Alkitab kata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami bijaksana. Marilah kita bertindak bijaksana, melihat, mengevaluasi hidup kita. Suatu saat ada seorang ibu WA saya, saudara. Pak, saya punya masalah berat. Suami saya suka KDRT. Tidak bertanggung jawab, tidak kasih uang. Saya dan anak saya satu-satunya bekerja untuk mencari nafkah. Biasanya orang-orang udah begini saudara, lalu minta, tolong didoakan Pak. Biasanya kami bikin orang kan minta tolong supaya datang instan, pertolongan cepat, Tuhan jawab. Dan saya biasanya tidak langsung saya doakan.
Saya menggiring dia untuk memahami apa masalahnya sebenarnya. Karena tidak semua proses itu dari Tuhan. Bisa oleh karena dia tidak bijaksana. Selalu tanya, bagaimana bisa ketemu dengan Bapak? Oh ya, saya ketemu begini Pak, berapa lama pacaran? Ya, 1, 2 bulan, 3 bulan lah Pak. Ah, salah kan? Jadi dia pada waktu pacaran belum mengenal pasangannya dengan baik. Seperti orang yang ngambil kucing dalam karung. Itu kan ya? Pacaran ini jangan lama-lama juga. Kalau 10 tahun nggak sehat. Paling lama 5 tahun lah. Paling lama saudara mengenal. Kalau terlalu lama nggak sehat saudara ya. Tapi jangan 1 bulan, 2 bulan. Ini kesalahan. Kan banyak juga Pak orang dijodohkan bisa bahagia. Tidak semuanya. 1 banding berapa. Berarti 3 bulan loh, berarti belum kenal ini. Satu. Yang kedua, terus sekarang tinggal di mana? Saya tinggal Pak sama mertua. Kesalahan kedua. Kalau mertuanya baik, it's okay. Kalau dia juga baik, it's okay. Tapi kalau belum tentu baik, problem lagi bertambah. Saya menggiring dia untuk memahami akar masalahnya di mana. Setelah dia mengetahui akar masalahnya, oh dia sadar, oh masalahnya begini. Lalu dia datang pada Tuhan, Tuhan ini kesalahan saya, minta ampun Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan terbaik. Berdoa dengan doa dan puasa, tapi belajarlah kita memahami. Apa masalahnya sebenarnya? Tidak semua proses itu karena Tuhan, karena kesalahan kita sendiri. Suatu kali seorang ibu juga, saudara, WA saya, Pak, saya ini rajin beribadah, rajin berdoa Pak, rajin sekali membaca Alkitab. Tapi kenapa Pak suami saya itu skeptis sama saya? Kalau saya ngomong, yuk kita berdoa, kita beribadah, kamu suka hanya ngomong rohani saja. Saudara-saudara saya juga begitu Pak, dia kayaknya, lihat saya itu sinis. Kalau saya tanya, ibu di rumah bagaimana? Ibu apa sering-sering ngomong terus banyak bicara? Suka menghakimi? Iya Pak, saya suka mengkritik. Nah, salahnya di situ. Ibu hidup dalam kerohanian, rajin berdoa, rajin berpuasa itu bagus. Tapi orang akan melihat kehidupan ibu bagaimana. Orang akan melihat tindakan tanduk ibu bagaimana. Tindak tanduk itu kesaksian utama. Sebelum ibu ngajak mereka berdoa, sebelum ibu berbicara tentang rohani, kehidupan ibu itu dilihat dulu. Saudara, karena kita nggak bijaksana dalam hidup ini, seringkali kita terjebak dalam masalah-masalah hidup. Anak-anak muda, kalau masih bisa sekolah baik-baik, sekolah baik-baik. Apalagi sekarang semua serba gampang. Kalau bisa sekolah setinggi-tingginya, wah, apakah banyak orang juga nggak sekolah tinggi-tinggi berhasil? Ya memang ada yang nggak sekolah berhasil, tapi 1 banding berapa? 1 banding 1000, banding 10.000? Ada orang memang diberi karunia khusus oleh Tuhan, dia pinter. Saudara, dia cerdas masih bukan sekolah, dia berhasil, tapi 1 banding berapa? Kenapa orang Kristen tidak berhasil? Karena begitu. Hanya tulus. Saya rajin di gereja Pak, saya baca Alkitab, tapi tidak pernah memakai otaknya. Tidak pernah memakai hikmat. Allah mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Daud berkata, berikan pemahaman, pengertian supaya aku mengerti Taurat. Saya tidak memaksa saudara. Ada orang-orang yang Kristen itu flat. Rajin di gereja, melayani, it's okay. Memang kemampuan seperti itu. Tapi ada orang yang perkembangan kerohaniannya itu baik, sudah bertumbuh. Biasanya orang begitu tuh selain dia sungguh-sungguh hatinya, dia semakin berhikmat. Dengar firman Tuhan, ilmunya bertambah. Dengan firman Tuhan, pengetahuannya bertambah. Karena saya bilang begini, Pak itu dia kalau Bapak khotbah nggak ngerti, it's okay. Gak semua orang harus mengerti. Kalau saya ngikuti semua ikuti satu-satu, saya bisa mati berdiri. Jemaat itu mengikuti, biasanya saudara, gembala itu ikuti sesuai tipenya. Suatu saat ada jemaat yang ini jemaat lama saudara. Pak, bagaimana menurut Bapak ini? Kenapa Bu? Saya mau pindah gereja Pak. Oh begitu ya. Saudara, bagaimana menurut Bapak? Saudara, saya selalu tanamkan begini, di mana Bapak Ibu bertumbuh, disitulah bergereja. Saya bilang, saya nggak ngomong sama dia, cuma saya bilang begini, secara pribadi Bu, saya senang Ibu di sini, saya pengen Ibu di sini. Tapi kan saya nggak bisa memaksa. Kalau di sini nggak bertumbuh, kalau di sini nggak berkembang, nanti jadi penyakit di gereja. Saya nggak ngomong dia begitu saudara ya. Nanti jadi masalah.
Saya rindu, tapi kalau ibu saya nggak bertumbuh, berkembang di sini ya, saya nggak bisa memaksa. Oke Pak, saya pindah. Dia pindah gereja, Saudara. Dia pindah, berapa lama nggak muncul, lama-lama muncul lagi, Saudara. Aduh Pak, rasanya saya bertumbuh di sini, rasanya saya kekeluarga di sini. Puji Tuhan. Saudara, kita nggak bisa untuk menghambat orang. Saya nggak bisa, Saudara, untuk mencegah saudara, kalau saudara nggak bertumbuh susah. Saudara, gereja ini sekarang banyak dikelola oleh saya, anak saya Peter. Program-program, saudara apa namanya, multimedia, banyak hal lah dia pokoknya jalankan, saya ikutin sama istri saya. Tapi saya punya pesan begini, Nak, pesan Papa adalah jangan mengelola gereja 100% seperti mengelola perusahaan. Ada target 1 tahun, target cuma 100 orang, 10 orang, 10.000 orang gitu ya. Ini caranya cari orang jiwa sebanyak-banyaknya, cuma orang ditarik. Kita nggak begitu. Gereja dilayani dengan baik, musik pujian dengan baik, firman Tuhan dengan baik, relasi dengan orang lain baik, biar Tuhan bekerja. Jangan memaksa orang. Oh begitu Pak ya, itu yang dari Bapak, selanjutnya saya serahkan. Saudara, inilah pekerjaan Tuhan. Mari kita berbijaksana dalam hidup ini. Saya saudara, dalam hal tertentu, saya juga sharing dengan orang-orang yang lebih senior, bagaimana pertumbuhan gereja itu, bagaimana menghadapi orang seperti ini. Kita perlu begitu, saudara. Jangan sampai begini loh. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen bebal. Sudah jatuh, tapi kita nggak belajar dari orang lain. Kita nggak tanya sama orang lain. Padahal saudara, setiap ada masalah, pasti ada akarnya. Dicari akarnya apa? Kalau masalah berlarut-larut, saudara, berarti itu bukan karena proses Tuhan itu, saudara, nggak akan berlarut-larut menghancurkan kita, tidak. Proses Tuhan itu ada waktunya, sampai hari kita bangkit, dan kita mengalami kemenangan. Tapi kalau proses Tuhan berlarut-larut, jangan-jangan seperti Yakobus katakan, karena keinginan-keinginan kita. Maksudnya apa sih? Karena pikiran-pikiran sendiri, jalan-jalan hidup kita ini, yang nggak bisa mengelola kita. Kita nggak bisa mengelola hidup ini. Saya seringkali kasih ilustrasi yang berulang-ulang saya saksikan, saudara ya. Supaya ini menjadi cambuk buat kita untuk maju. Saya rindu jemaat Tuhan semakin lama semakin maju, berkembang. Ada satu keluarga, saudara. Semua melayani Tuhan, dari suami, istri, anak-anak melayani Tuhan. Tapi ekonominya hancur. Saudara. Saya merenungkan kenapa nih orang melayani Tuhan, tapi kok ekonominya hancur? Nggak di sini, saudara. Di luar sana. Terus terang nggak di sini. Saya teliti, pelajari, oh ternyata dia nggak bisa mengelola uangnya. Hari ini dapat 100.000, hari ini habis. Kan Tuhan bilang hari ini, hari esok, begitu saudara ya. Bukan begitu. Bukan begitu saudara, nanti hari esok datang sendiri berkatnya. Bukan begitu. Saya terus terang aja banyak belajar kalau keuangan sama istri saya. Nah istri saya itu saudara, kalau uang itu belum datang, berarti nggak ada uang. Gak bisa bilang nanti minggu depan nggak ada berkat Tuhan, hari Minggu ada kolektor, nggak begitu. Kalau kita kan, kalau dulu di keluarga kita itu suka pinjam-pinjam, saudara ya, bank-bank, nanti bilang nanti kan besok kerja lagi dapat uang. No, kalau hari ini nggak ada uang ya berarti jangan bilang besok ada uang. Kalau dapat 10.000 ya hari ini jangan sampai 10.000 habis. Kita perlu mengelola hidup ini. Gereja bisa dikelola dengan baik-baik, kalau enggak, saudara, hanya soal ketulusan. Tapi kita nggak cerdas dalam menjalani hidup ini. Anak-anak muda, jangan kau bilang, Tuhan saya rajin melayani Tuhan, aku mendapatkan mujizat. Itu mental yang tidak baik. Kenapa orang Kristen gak bisa maju, gak bisa berkembang, karena apa? Ya karena mentalnya begitu. Selalu ingin mendapatkan mujizat, ingin mendapatkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan bukan hanya mujizat. Mujizat bukan kesembuhan ilahi saja. Mengubah hati dan pikiran saudara itu adalah mujizat. Amin saudara. Membuat saudara sungguh-sungguh dalam menjalani hidup, sungguh-sungguh dalam melayani, sungguh-sungguh dalam pernikahan, sungguh-sungguh dalam banyak hal. Kita seringkali mesti banyak mengkoreksi diri. Ajar kami menghitung hari-hari supaya aku bijaksana. Ajar aku mengevaluasi diri. Bahkan perlu bertanya pada orang lain yang lebih senior, orang yang lebih di bidangnya. Beberapa hari lalu, saudara mungkin gak semua tahu ya. Banyak sekali, dulu saya gak ladeni. Dulu bilang, Pak, saya hanya pelayanan rohani. Tapi lama-lama kasihan juga. Tadi aja ada yang WA sebenarnya. Waktu pagi saya banyak sekali jawaban. Tapi memang kasihan orang perlu dikasih pengertian. Tapi rata-rata Pak tolong doain saya. Tolong doain saya. Ini kira saya dukun, saudara ya.
Memang gitu kan pendeta kayak dukun nih saudara, Tuhan mujarab, Tuhan kasih tolong. Aduh saudara itu simpel sekali. Saya ngatakan pada mereka, apa yang kamu lakukan? Saudara seringkali itu karena keinginan-keinginanmu, nggak sadar itu dosamu itu. Kau salah pilih jodoh akibatnya seperti itu. Ngerti nggak? Sudah salah pilih jodoh, lalu salahkan Tuhan, Tuhan nggak baik. Tuhan nggak tolong saya. Bukan salah Tuhan, salah kamu, salah pilih jodoh. Nah, bagaimana cara supaya berubah? Oh, salah saya begini. Oh, ini begini. Pelan-pelan datang pada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan. Sudah nggak tahu salahnya, nggak merasa bersalah, Tuhan disalahkan lagi. Kekristenan tidak seperti itu, saudara ya. Satu kali, ketika saya berada di Jakarta, istri saya terlibat dalam pelayanan apa namanya, remaja, pemuda. Ada satu, waktu ketua pemuda datang pada saya gini, Pak, panggil saya Kak Tom, saya senang sama itu, perempuan, cewek itu. Kalau menurut Kak Tom gimana? Saudara, sedikit banyak saya memahami anak-anak muda di situ. Lalu saya kasih tahu dia, kalau kamu dapat dia, ini anak begini, karakternya begini, 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 begini. Terserah kamu. Nggak jadi, saudara. Hanya dia pilih yang lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu gadis yang diincar sampai sekarang belum menikah. Karena dia pribadi bermasalah. Jadi sebenarnya saudara, begini loh. Selama karakter pribadinya sudah berubah, belum berubah, saudara akan banyak mengalami masalah dalam hidup ini. Itu bukan karena salah Tuhan. Karena saudara nggak meresponi Tuhan dengan baik, pikiran saudara nggak diubahkan, saudara senang khotbah-khotbah yang lucu, tapi saudara nggak pernah bertumbuh dalam pemikiran saudara. Sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, saudara hati saudara diubah, mungkin merasa sukacita, tapi pengetahuan hikmat saudara nggak ada. Kekristenan tidak seperti itu. Negara-negara maju, Amerika, meskipun mereka sekarang mulai nggak kenal Tuhan, saudara prosentasi pendidikan mereka S1, S2 itu jauh lebih banyak. Ini berbicara sekuler lah. Nah orang Kristen harus begitu. Harus lebih pinter. Jangan hanya bicara haleluya puji Tuhan. Tapi otaknya kosong. Saudara tidak begitu saudara. Hati saudara mengasihi Tuhan, pikiran saudara juga mengasihi Tuhan. Harus berhikmat. Kalau tidak saudara nggak bisa mengubah dunia. Jangan mengubah dunia, mengubah istri suami nggak jauh bisa. Selama saudara masih bisa belajar sungguh-sungguh. Selama saudara bisa bekerja sungguh-sungguh. Hikmat Allah supaya ada dalam diri saudara. Makanya dalam kisah Rasul ayat terakhir, Alkitab terakhir katakan Tuhan berikan aku hikmat. Karena dalam menjalani hidup ini perlu hikmat. Kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa, kita minta pertolongan Tuhan, kita bersandar, kita percaya pada Allah kuasa memimpin kita. Tapi Tuhan juga ingin kita berjalan dengan hikmat. Hikmat dari Allah. Sehingga dalam kekristenan saudara mengikut Tuhan, hati kita semakin mengasihi Allah, pikiran saudara juga harus berkembang, harus bertumbuh. Selanjutnya, kita pada poin yang ketiga saudara. Poin pertama berbicara tentang iman hati. Iman yang kedua berbicara iman pemahaman. Kita memahami dengan baik. Semakin lama semakin baik. Siapa Yesus? Ya memang saudara nggak perlu jadi teolog lah. Nggak perlu jadi pakar lah. Tapi paling tidak mengerti tentang kekristenan. Mengerti tentang menjalani hidup dengan baik sebagai orang Kristen. Kalau tidak, saudara kan banyak tersandung dalam hidup ini. Saudara terus banyak tersandung dalam menjalani hidup ini. Dan saya melihat orang-orang yang berkembang bukan hanya hati. Tapi berkembang pikirannya, saya ingin katakan, mereka itu saudara mengalami pertumbuhan yang cepat. Beberapa minggu yang lalu, ada salah satu anggota KOL, saudara dia bersaksi begini, saya nggak sebutkan. Dia bilang, saya berapa bulan di gereja ini, tapi pertumbuhan saya ini kok lebih cepat daripada saya bertahun-tahun di gereja yang lama. Kenapa? Bukan hanya berbicara soal pujian dan penyembahan. Bukan berbicara soal ibadah yang baik. Tapi juga pengajaran-pengajaran hikmat Allah yang dia terima mengubah dia. Nah kekristenan harus begitu. Iman hati, iman pemahaman. Yang ketiga, iman dalam komitmen. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, saudara, baik itu disuruh oleh Tuhan, maupun dia berubah sendiri, selalu, apa saudara? Setelah hatinya disentuh, pikirannya disentuh, dia mengambil komitmen lebih jauh lagi. Untuk lebih baik lagi. Ada satu komitmen, ada satu kerinduan. Kita lihat, saudara ya, kita lihat. Iman dalam komitmen. Mazmur pasal 86 ayat 12.
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Daud mengambil komitmen, aku hendak bersyukur dan memuliakan namamu selama-lamanya. Karena apa? Ayat berikutnya dikatakan, sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Orang-orang yang merasakan kasih Allah, dia pasti akan mengambil komitmen untuk lebih baik lagi. Dia akan mengambil komitmen lebih baik lagi. Dia ingin berubah karena itu sudah prinsip perjalanan iman Kristen begitu, semakin lama semakin bertumbuh. Semakin lama semakin berkembang, lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu saudara dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan menyembuhkan orang di tepi kolam Bethesda. Setelah disembuhkan, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Allah memberikan motivasi untuk komitmen lebih baik lagi. Selanjutnya, ayat terakhir saudara, Lukas pasal yang 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini bukan hanya berbicara soal harta. Ini bukan bicara soal duit. Seperti saya menuduh saudara memberikan, tidak. Ini berbicara soal komitmen. Ketika orang mendapatkan kebenaran firman Tuhan, hatinya disentuh, pikirannya dijamah, maka akan ada satu timbul kerinduan. Untuk lebih baik lagi, untuk lebih sempurna lagi, untuk lagi berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu saya sering kali tanamkan, datanglah gereja dengan sungguh-sungguh. Buka hati saudara, buka pikiran saudara, biar Tuhan melawat saudara. Allah akan membimbing saudara dari hari ke hari semakin lama semakin baik. Amin saudara. Seringkali kita mengejar ini loh. Bagaimana supaya diberkati. Bagaimana supaya sukses. Buat Tuhan itu gampang loh itu semua. Tapi kan kita bukan anak kecil. Dan Tuhan tidak ingin memperlakukan kita seperti anak kecil. Ketika kita minta dikasih, bukan begitu. Tapi Tuhan ingin supaya kita ini semakin dewasa. Saudara, hati kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pikiran kita semakin diubahkan. Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan soal yang lain itu gampang, saudara. Soal yang lain gampang, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan jaga. Tapi masalahnya adalah kita ini saling-saling instan. Kita tidak tahu diri, kita berbuat dosa, berbuat salah, langsung datang pada Tuhan supaya Tuhan tolong. Sudah habiskah? Kurang 2 menit ya? Ya jangan sampai lama-lama, 1 jam kota saya nanti. 5 menit lah paling banyak saudara ya. Kan lebih daripada itu gak masuk. Sudah ingat, oh di rumah saya ada nyonya belum habis itu ya. 45 menit. Senang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka hati, membuka pikiran, dan kita mengambil komitmen lebih baik lagi. Ada hal-hal yang perlu dirubah. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk, dirubah. Ada pola pikir salah, dirubah. Supaya maju. Kalau enggak, saudara hanya memanasi kursi gereja. Masih untung datang gereja, ya masih untung lah daripada enggak datang gereja. Tapi pertumbuhan kerohaniannya kurang, seringkali jatuh bangun. Seringkali masalah, tersandung ini, tersandung itu. Pergumulan gak pernah berhenti, karena sudah gak pernah berubah. Karena saudara gak betul-betul mengambil komitmen seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan semakin lama kita semakin maju, semakin berkembang. Mari tundukkan kepala.